Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online kelas? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online kelas kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids. Sebelum mulai, kita doa dulu yuk bareng-bareng. Dear God, we want to start our class. Please bless us. Amen. Hari ini aku, Anne, akan menemani kalian. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri karena kita mau menyanyi memuji Tuhan. Let's go.
masih tetap berdiri. Kita mau baca deklarasi iman kita. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Halo teman-teman, kita pemanasan dulu ya. Yuk kita main this or that games. Cara mainnya gampang sekali. Kalau kalian pilih sebelah kiri, kalian bisa lompat ke sebelah kiri. Kalau kalian pilih sebelah kanan, kalian bisa lompat sebelah kanan. Oke, sekarang semuanya berdiri di tengah-tengah dulu ya. Kita mulai ya, siap-siap. Coba pilih French fries atau mashed potato. Wah, ini sepertinya semuanya milih French fries nih. Oke, lanjut ya. Selanjutnya mau pilih coklat atau keju? Ayo, kalian pilih mana? Oke, sekali lagi ya, next. Kita pilih pizza atau burger? Mana ayo, pizza atau burger? Wah, sepertinya semuanya pilih pizza. Kayak Miss nih, go tim pizza. Sebelum masuk ke dalam cerita, mari kita nonton video ini dulu ya. BTS itu boyband paling keren sedunia. Enggak kali, EXO lebih keren. BTS kali. Enggak, EXO lebih keren. Nah, kamu di sini ya. Kamu di sana. Yah, kok aku sekelompok sih sama dia? Kan aku nggak suka sama dia. Itu aku juga males sekali sama kamu. Tugas sekolah itu beda sama urusan pribadi. Kamu mau dapat nilai jelek hanya karena beda itulah. Iya juga ya. Kok jadi berantem karena ini? Kan kalian udah berteman dari lama. Lagian, sampai kapan kalian gak akan ngerjain tugas karena ini? Kamu gak mau ngumpulin tugasmu? Besok udah pengumpulan loh. Iya juga ya, kan sebelumnya udah temenan lama. Ya udah deh. Udah, kita damai aja yuk. Yuk kita kerjain tugas. Baru juga aku mau nyamperin kamu. Yaudah yuk. Yes, kita sudah berhasil membuat mereka damai. Kamu boleh suka sama sesuatu, tapi bukan berarti kamu jadi bisa menghina apa yang orang lain suka. Kalian bisa sama-sama menyukai hal yang berbeda, tapi tetap berteman loh. Entah itu idol, games, atau yang lainnya. Dan tentunya hari ini kita mau belajar tentang bagaimana berbuat baik kepada orang yang mungkin berbeda dari kita. Kisah ini diambil dari cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Cerita ini diambil dari kitab Lukas 10 ayat 25-37. Suatu hari seorang pemimpin orang Yahudi bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukan untuk memiliki kehidupan kekal. Juru selamat mengatakan kepadanya tentang apa yang tulisan suci katakan. Pemimpin itu mengatakan bahwa seseorang hendaknya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Yesus mengatakan bahwa dia benar. Lalu pemimpin itu bertanya, "Siapakah sesamaku ini?" Yesus menjawab dengan menceritakan kepada orang itu sebuah kisah. Suatu hari, seorang Yahudi melintas sebuah jalan ke kota Yeriko. Para penyamun merampok dan memukulinya. Mereka meninggalkan orang itu di jalanan dan hampir mati. Tak lama kemudian, seorang imam Yahudi lewat dan melihat orang itu. Imam itu berjalan di seberang jalan dan tidak menolong orang itu. Seorang Yahudi lainnya pun lewat yang bekerja di bait suci. Dia melihat orang yang terluka itu, namun dia juga tidak menolong orang itu dan berjalan di seberang jalan. Lalu seorang Samaria datang. Namun ketika orang Samaria melihat orang itu, dia merasa iba kepadanya. Dia merawat luka orang itu dan memberinya baju.
Orang Samaria itu membawa orang tersebut ke penginapan dan merawatnya sampai keesokan harinya. Ketika orang Samaria itu harus pergi, dia pun memberikan uang kepada pengurus penginapan dan menyuruh dia merawat orang itu. Dia mengatakan bahwa kalau biayanya yang dibutuhkan lebih dari itu, dia pun siap membayarnya. Pada zaman Yesus, banyak orang Yahudi yang tidak menyukai orang Samaria dan benar-benar menjauhi mereka. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada seorang Yahudi yang merasa bahwa dia hanya perlu berbuat baik kepada sesama seorang Yahudi. Yesus ingin mengajarkan pria itu bahwa dia harus berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang bangsa dan agamanya sama dengan dia. Perumpamaan ini pun mengajarkan bahwa kita harus membantu sesama kita tanpa melihat latar belakang, ras, dan kebangsaan mereka. Kita harus memperlakukan sama kita sama seperti yang kita ingin diperlakukan. Tapi gimana sih caranya agar kita bisa memperlakukan sesama kita sama seperti yang kita ingin diperlakukan? Miss akan memberi satu tips kepada teman-teman, yaitu berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhan untuk diberi hati yang penuh kasih waktu kita berhadapan dengan orang yang mungkin berbeda dengan kita. Pasti akan sangat sulit untuk menerima orang tersebut. Jadi, berdoalah kepada Tuhan untuk mengubah hati kita, untuk mau menerima perbedaan tanpa campur tangan Tuhan akan lebih sulit buat kita merubah hati kita sendiri. Sekarang, kita mau sama-sama membaca ayat Alkitab minggu ini ya. Diambil dari Kolose 3 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk. Ambil Alkitab kalian dulu, oke? Yuk, kita buka Alkitab kita buka di Kolose 3 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita baca sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yuk kita tutup Alkitab kita hafalin sama-sama. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oke, jadi hari ini kita belajar kalau mau berbuat baik itu nggak cuma sama orang yang punya latar belakang dan pemikiran yang sama dengan kita. Tapi kita mau belajar untuk berbuat baik kepada semua orang. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu selama kelas Kids hari ini Tuhan. Tuhan, bukakan hati kami, berikanlah kami kasih-Mu Tuhan, supaya kami dapat menerima perbedaan dari sesama kita Tuhan. Ubah hati kami, berikanlah kami kasih-Mu untuk kami dapat mengasihi sesama kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. What do the kids say? Hai, aku Victoria. Aku kelas 2 SD. Aku punya teman namanya Jensen. Dia suka main Roblox. Aku hobinya main Flavis. Kita baru aja kenalan. Walaupun kita punya berbeda hobinya, kami tetap bisa berteman. Kalau kalian gimana? Sekian kelas kita hari ini ya, teman-teman. Sampai jumpa di Kids Zoom jam 9 nanti. See you!